Segala puji syukur kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pertolongan-Mu kepada kami bisa beribadah di tempat ini. Itu semua karena kasih anugerah-Mu pada setiap kehidupan kami Bapa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu yang mengurapi kami, sehingga apa yang mau sampaikan Tuhan boleh kami tanamkan dalam setiap kehidupan kami, sehingga menjadi kekuatan dan pedoman dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai akan setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ini cuma 3 ayat. Judul perikopnya, orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari perikop yang kita baca, bahwa kita akan melihat kenapa banyak orang mencari Yesus. Maka dari itu akan saya memberikan tema bagi kita, ketulusan mencari Yesus. Kalau kita belajar dengan bagaimana tentang ketulusan kehidupan kita, bahwa bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk datang di hadapan Tuhan, dan kita bagaimana juga kejujuran hati kita, apakah kita benar-benar mencari Tuhan. Kalau kita melihat dari ketulusan hati kita itu bersumber dari diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar untuk menemui Yesus atau datang di hadapan Yesus? Pada perikop ini kita akan membahas, ini berkaitan tentang bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang. Di sini kita berbicara bahwa perikop ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus membuka khotbahnya di rumah ibadah di Kapernaum. Di sini dia menjelaskan bagaimana tentang apa yang dilakukan Yesus atau mukjizat yang Yesus lakukan pada waktu Yesus memberikan 5.000 orang. Di sini akan kita membahas, kelanjutannya nanti akan besok tentang roti hidup. Tetapi di sini saya akan membahas kenapa orang-orang banyak mencari Yesus. Kita baca di ayat yang ke-22. Ada pada keesokan harinya orang banyak mencari yang masih tinggal di seberang, melihat bahwa di situ tidak ada perahu yang selain pada perahu yang tadi. Di situ dikatakan bahwa Yesus tidak bersama murid-muridnya. Kita akan bisa melihat di pasal 6 ayat 16 sampai yang 21. Di situ sudah jelas mengatakan bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan muridnya. Dari sini kita melihat kenapa sama kepada murid-muridnya. Di sini kita akan mempelajari, kita bisa melihat di ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Itu alasan Yesus kenapa dia tidak bersama-sama kepada murid-muridnya di atas perahu. Di situ dikatakan karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Itu alasan Yesus kenapa dia tidak bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi di sini kita belajar mengapa, apa sih tujuan orang-orang banyak mencari Yesus. Yang pertama, mereka membutuhkan makanan jasmani yang selalu mengenyangkan perut mereka. Itu tujuan mereka mencari Yesus. Bukan mencari Yesus adalah Tuhan, tetapi mereka hanya soal makanan. Itu yang terjadi pada saat itu.
orang mencari Yesus. Tetapi mereka tidak benar-benar dalam hati itu mereka mencari Yesus. Tetapi bagaimana mereka bisa mendapatkan makanan? Karena Yesus sedang melakukan mukjizat, memberikan makan 5.000 orang. Makanya mereka mencari Yesus. Mereka mempunyai tujuan tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan mereka mencari Yesus. Mereka mencari Yesus hanya materi semata. Itu yang mereka alami pada waktu melihat bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah itu. Di situ dikatakan bahwa sebenarnya di sini dikatakan bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan murid-muridnya. Kita bisa melihat bahwa bukan masalah soal makanan sebenarnya itu. Tujuan Yesus bagaimana? Supaya mereka tahu datang menemui Yesus dengan hati yang tulus. Mereka tulus mencari Yesus, bukan soal ada tujuan atau mereka mempunyai hal kepentingan sendiri tentang soal makanan. Jelas bahwa orang banyak itu hanya mencari Yesus soal makanan. Kita bisa melihat di Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26. Saya bacakan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku." Sebenarnya Tuhan Yesus sudah tahu bahwa mereka mencari Dia. Tapi lanjutkan di situ, bukan karena telah melihat tanda-tanda. Itu sudah jelas. Mereka tidak melihat tanda-tanda itu. Tetapi kenapa mereka mencari Yesus? Melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Itu alasan mereka mencari Yesus. Sudah jelas. Tujuan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan mereka. Kalau kita mau lihat, kenapa sih Yesus dia bersama-sama dengan murid-muridnya? Itu. Yesus sudah tahu bahwa mereka mencari Dia itu punya tujuan tertentu. Itu. Tapi di sini kita belajar tentang bagaimana kita ketulusan hati kita mencari Yesus. Apakah dari niat kita atau dari hati kita mau mencari Yesus karena kita membutuhkan Dia atau bagaimana? Ibaratkan kalau kita mencari cinta sejati, itu ibaratkan. Kalau kita mencari cinta sejati, kan dua ada versi. Apakah mencari Dia benar-benar cinta sama Dia atau punya tujuan tertentu supaya kamu janati Dia. Seperti itu. Tetapi ketulusan hati kita itu datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah seperti itu? Tetapi di sini kita belajar bahwa apa yang kita cari, apa yang kita butuhkan atau hal tertentu, kita harus dengan setulus hati kita, segenap hati kita. Bukan datang dia mencari Yesus ketika kita membutuhkan Dia. Tetapi di sini mau duka mau sukacita kita tetap mencari Dia karena Dia menjadi pedoman bagi kita. Itu. Jadi di sini sebenarnya kalau kita melihat bahwa Yesus ini akan membuka khotbahnya di Kapernaum. Itu. Di mana Yesus? Kenapa Yesus tidak bersama-sama dengan murid-muridnya? Itu sebagai pertanyaan bagi kita. Tapi di sini kita melihat Yesus langsung sampai ke tempat tujuan atau di Kapernaum. Kita bisa melihat di situ 25. Kalau kita membahas dari yang dibahas kemarin tentang bagaimana Yesus berjalan di atas air. Berarti Yesus berjalan di atas air sampai ke tempat itu. Itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa di ayat ketiga, tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Di sini dikatakan bahwa perahu yang lain datang dari Tiberias, di mana Yesus mengucap syukur waktu mereka makan roti. Itu. Tetapi di sini kita belajar bagaimana kehebatan Tuhan Yesus bisa sampai ke Kapernaum tanpa ikut perahu bersama murid-muridnya. Itu.
Sebenarnya Yesus memberikan kesempatan bagi kita supaya kita bisa datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Itu bukan karena ada tujuan tertentu. Itu. Tetapi di sini kita belajar bagaimana kita mencari Dia tanpa kita memikirkan hal-hal yang kita butuhkan pada saat itu. Tetapi bagaimana kita memberikan hidup kita mencari Dia dengan segala hati kita tanpa memikirkan hal-hal yang kita butuhkan. Itu. Ini kebanyakan zaman sekarang itu ketika dia membutuhkan sesuatu, baru dia mencari Yesus. Baru dia membutuhkan Yesus. Baru dia berdoa kepada Yesus. Ketika dia mempunyai segala sesuatu, akan hilang semua itu. Dia akan melupakan Tuhan Yesus. Tetapi di sini kita diajarkan bagaimana kita dengan setulus hati kita mencari Yesus. Nah, itu. Di sini dikatakan bahwa ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Itu. Ketika mereka tidak melihat Yesus bersama murid-muridnya, mereka punya inisiatif tertentu untuk mencari Dia. Mereka naik perahu untuk menuju ke Kapernaum untuk mencari Dia. Dengan tanda kutip. Tujuan mereka apa? Itu. Mereka melihat bahwa Yesus akan memberikan mereka makan lagi. Seperti Yesus memberikan 5.000 orang. Itu. Tetapi yang kita ambil dalam suatu perikop ini dengan bagaimana kita melihat dan mencari Dia dengan hati yang tulus. Itu. Jangan di saat kita melihat bahwa saya membutuhkan ini, tetapi kita melihat bahwa ini yang saya butuhkan, baru kita mencari Dia. Itu. Tetapi di sini kita mengambil suatu kesimpulan dalam suatu konteks ini bahwa kita harus benar-benar mencari Dia itu dengan kebaikannya kepada kita, atau bagaimana Dia menolong kita memberikan apa yang kita butuhkan. Itu. Apakah kita datang di hadapan Tuhan Yesus itu dengan mempunyai tujuan tertentu? Kita harus merenungkan itu. Tujuan kita apa dalam setiap kehidupan kita? Janganlah menjadi seperti orang-orang ini yang mencari Yesus. Karena mereka punya tujuan tertentu. Jadi bagaimana kita? Apakah kita benar-benar mencari Dia itu dengan segenap hati kita atau tidak? Itu yang kita renungkan. Jangan kita seperti mencari barang. Ketika kita membutuhkan, baru kita mencari barang itu. Ketika kita tidak membutuhkan barang itu, kita akan melupakannya. Seperti itulah orang-orang seperti yang waktu mereka mencari Yesus. Tetapi di sini saya tekankan, janganlah seperti itu. Jangan di saat kita membutuhkan baru kita mencari Dia. Tetapi di sini kita belajar, kita mencari Dia itu dengan setulus hati kita, dengan kehendak kita, tanpa kita memikirkan apa yang kita butuhkan. Inilah orang-orang ini. Mereka pergi untuk mencari Yesus ininya. Tetapi sebenarnya itu hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan mau supaya mereka datang dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka supaya mereka mencari Dia itu dengan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan soal makanan. Itu. Bukan hanya soal makanan. Itu. Jadi di sini kita melihat orang-orang seperti ini bahwa mereka melihat bahwa kalau kita bertemu dengan Yesus, otomatis kita akan dipenuhi segala apa yang kita butuhkan. Tapi salah pemikiran mereka kalau mereka mengira seperti itu, kalau contohnya mereka ketemu Yesus. Itu. Jadi implementasinya bagi kita semua bahwa bagaimana kita mencari Dia itu dengan sepenuh hati kita.
bukan ketika kita membutuhkan dalam setiap kehidupan kita baru kita mencari Dia. Nah, itu. Ini sudah jelas ditekankan bagi kita bahwa kita harus lebih sungguh-sungguh untuk mencari Dia. Nah, itu. Ini kebanyakan jamaah sekarang saya temukan bahwa di saat mereka membutuhkan yang mereka perlukan, baru datang dari Tuhan. Tuhan tolong saya butuhkan ini dan segala macam. Tetapi setelah dia mendapatkan seperti itu, katanya saudara aja, saya melupakan Dia. Nah, itu. Terima kasih aja. Nah, itu kan. Seperti itu, jangan jadikan Tuhan sebagai barang ketika kita membutuhkan Dia. Habis itu kita melupakan Dia. Jangan seperti itu. Tetapi jadikanlah Tuhan sebagai pedoman dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita duka, di saat kita bersukacita, tetap kita mencari Dia. Saya tekankan lagi bagi kita, apa sih tujuan kita mencari Yesus? Biarlah teman-teman yang menjawab tujuan kita mencari Yesus. Amin firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami bisa menanamkan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa belajar bagaimana kami mencari Tuhan dengan setulus hati kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu mengurapi kami, kiranya Tuhan yang selalu yang memberikan kami hikmat untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu doksologi, Puji Allah Bapa. Yang kami bisa beribadah pada pagi hari ini, itu semua karena anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tiba saja kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan selalu yang menuntun akan setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami bersama Engkau, supaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Dimulai.